قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin wa hadifillah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan sore hari ini badal maghrib kita kembali akan mengkaji dua pembahasan. Yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kita akan kembali mengkaji tentang masalah zikir dari kitab Al-Azkar. Lalu yang kedua, kita akan lanjutkan dengan pembahasan fikih dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama besar kerajaan Saudi Arabia di masa silam, yang dimana kita akan kaji mengenai pembahasan toharah, yaitu tentang masalah mandi junub atau mandi wajib. Baik, kita sekarang lihat hadis yang dibicarakan dalam Riyadhus Shalihin kali ini. Kita kaji hadis nomor 1442. Di sini nanti disebutkan satu pembahasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, satu hadis yang menyebutkan tentang bentuk zikir. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan hasa atau menggunakan nawa, menggunakan biji-bijian atau menggunakan kerikil ketika ia berzikir. Kita lihat nantinya hadis tersebut. Monggo dibaca. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi faqala ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hadha aw afdalu faqala subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina dhalika wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun wallahu akbaru mithla dhalika walhamdulillahi mithla dhalik wa la ilaha illallahu mithla dhalika wa la hawla wa la quwwata illa billahi mithla dhalika. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu bahwa ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat seorang wanita dan di hadapannya ada beberapa biji atau beberapa kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbihnya. Beliau pun bersabda, "Tidakkah engkau suka kalau aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang lebih mudah untukmu daripada ini atau lebih utama?" Selanjutnya beliau bersabda, yaitu Maha Suci Allah sebanyak hitungan yang diciptakan olehnya di langit, Maha Suci Allah sebanyak hitungan yang diciptakan olehnya di bumi, Maha Suci Allah sebanyak hitungan yang ada di antara langit dan bumi, Maha Suci Allah sebanyak ciptaannya yang Dia ciptakan
Allah maha besar seperti itu, segala puji hanya bagi Allah seperti itu. Tiada ilah kecuali Allah seperti itu, dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah seperti itu pula. Baik, hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Kita lihat hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW masuk ke tempat seorang wanita. Kalau ditelusuri dalam riwayat yang lain, yang dimaksudkan seorang wanita di sini adalah istri Nabi SAW, yaitu yang bernama Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Namun nanti Syekh Salim bin Id Al-Hilali nanti mengkritik hadis ini juga. Nanti akan saya sebutkan kritikannya. Yang jelas di sini Nabi SAW menemui istrinya yang ketika itu sedang beribadah, yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah dulu adalah bekas tawanan. Rasulullah SAW itu mengadakan perang. Ada sebuah perang di suatu tempat namanya Muraisi. Tempat yang namanya Muraisi, ketika itu kaum muslimin berperang melawan orang-orang musyrik. Lantas terjadilah peperangan. Saat itu kaum muslimin menang dan tawanan-tawanan yang ada dikuasai oleh kaum muslimin, dan di antara tawanan tersebut itu adalah Juwairiyah binti Al-Haris di sini. Maka ketika itu Nabi SAW tawarkan padanya, kamu mau lepas kembali kepada orang-orangmu sana, atau nantinya kamu akan dibebaskan ini dan nanti kamu akan menikah dengan saya. Dan ketika itu dia memilih untuk menikah dengan Nabi SAW. Jadi inilah kisah tentang Juwairiyah binti Al-Haris tadi. Nah, kemudian Juwairiyah di sini, hadis ini menunjukkan Juwairiyah ini adalah seorang istri yang rajin ibadah. Karena di antara cerita tentang hadis ini tentang bacaan yang dibaca ketika pagi hari, yaitu ketika itu Juwairiyah zikirnya itu lama. Rasulullah SAW pergi dan balik lagi, dia masih zikir di musolahnya atau di tempat sholatnya. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan pada Juwairiyah, kamu zikir ini lama sekali seperti itu. Saya punya bacaan yang ini nanti kalau saya baca itu bisa mengalahkan zikirmu yang lama tadi. Maka ketika itu Nabi SAW itu ajarkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini sudah lewat kita bahas hadis atau bacaan tadi. Kalau kamu baca ini bisa ngalahkan tadi zikir yang lama tadi yang dilakukan oleh Juwairiyah. Nah, di antara zikir yang mirip seperti yang disebutkan di sini. Nah, ketika itu Juwairiyah di tangannya itu ada nawah. Ada kerikil atau ada hasa, ya, ada kerikil yang ketika itu digunakan, biji atau kerikil ini digunakan untuk menghitung bacaan tasbihnya. Lantas tusabbihu bihi, dia gunakan untuk menghitung bacaan tasbihnya tadi. Faqal, maka Nabi SAW itu tidak negur apa yang dilakukan oleh Juwairiyah. Namun Nabi SAW ajarkan bacaan berikut ini. Ukhbiruki bima huwa aisaru laki min hadza au afdal. Aku ajarkan kepadamu ada suatu bacaan yang lebih mudah bagimu dan atau itu lebih afdal. Kemudian diajarkan bacaan subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah sebanyak hitungan yang diciptakan oleh Allah di langit. Wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah sebanyak hitungan apa yang Allah ciptakan di bumi. Wa subhanallahi adada ma baina dzalik. Dan maha suci Allah sebanyak apa-apa yang terdapat antara langit dan bumi tadi. Wa subhanallahi adada ma huwa khaliq. Dan maha suci Allah sebanyak apa yang Allah itu ciptakan. Wallahu akbar misla dzalik. Dan Allah itu maha besar semisal itu. Walhamdulillahi misla dzalik. Dan maha suci Allah semisal itu. Wala ilaha illallah. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semisal itu. Wala haula wala quwata illa billahi misla dzalik. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah semisal itu. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi simpulkan hadis ini hasan. Para ulama punya penilaian yang berbeda tentang hadis ini.
Ada seperti Imam Tirmizi katakan hadisnya itu hasan. Saya nukilkan ulama belakangan juga di situ Al-Hafiz Abu Thahir itu mengatakan juga sanad hadis ini hasan. Namun Syekh Albani dan muridnya Syekh Salim bin Id Al-Hilali menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini punya kelemahan. Intinya karena berbeda penilaian maka kesimpulannya juga nantinya akan berbeda hukum. Berbeda penilaian dalam masalah hadis tadi, kesimpulannya berbeda penilaian juga dalam masalah hukum. Nah, kita lihat saja dari faedah hadis yang ada. Faedah hadis. Karena status terhadap hukum hadis yang berbeda, maka dihasilkan hukum yang berbeda pula. Nah, lihat, karena status hadisnya beda. Sebagian ulama mengatakan hasan, maka berarti dari kesimpulan ini menyatakan bahwasanya hukumnya berarti boleh menggunakan kerikil atau biji-bijian untuk menghitung bacaan tasbih. Ya. Kalau dia menyatakan dhaif berarti selesai. Berarti kesimpulannya tidak perlu bahkan dikatakan ini mengada-ngada amalannya karena hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu lemah. Ya, terus Syekh Salim bin Id Al-Hilali menganggap bahwa berzikir dengan menggunakan biji tasbih termasuk menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya karena dianggap dhaif oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, murid senior dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maka kesimpulannya ia simpulkan kalau ada yang menggunakan biji tasbih dia menyelisih petunjuk Nabi SAW karena hadisnya dhaif. Terus karena Rasulullah SAW berzikir dengan menghitungnya menggunakan jari jemari tangan kanannya. Dari Yusairah seorang wanita muhajirah, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi wa'kidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wa la taghfulna fatansayna ar-rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hendaknya kalian bertasbih, ucapkan subhanallah, bertahlil, ucapkan la ilaha illallah, dan bertakdis, menyucikan Allah, dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian. Karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Baik, hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Dari hadis Hani bin Utsman dan disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi. Maka kesimpulannya kalau berdasarkan hadis ini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hadisnya tadi dhaif, lebih afdol menggunakan jari jemari tangan kanan. Lebih afdol menggunakan jari jemari tangan kanan. Ya, kesimpulannya seperti itu. Alasannya apa? Kata Syekh Salim, lihat dalam hadisnya dikatakan karena jari-jari itu nantinya akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Berarti kesimpulannya dari sini, ya, ada yang lebih baik dari menggunakan biji tasbih tadi atau menggunakan kerikil atau menggunakan biji-bijian tadi. Yang lebih afdal adalah menggunakan jari jemari. Kalau kesimpulan dari Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau itu menganggap bahwa kalau ada yang berzikir dengan biji tasbih dianggap menyelisih petunjuk Rasulullah SAW karena menyelisih hadis ini tadi. Namun di sini saya akan tunjukkan biar pendapat yang lain ini bisa dipahami juga dengan baik. Ada pendapat juga dari ulama besar, yaitu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat hukum biji tasbih menurut Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, berzikir dengan menggunakan biji atau kerikil ataupun semisalnya maka itu adalah perbuatan yang baik. Nah, lihat, dia katakan apa? Perbuatan yang baik. Sebelumnya Ibnu Taimiyah ini sedang membahas berzikir dengan tadi jari jemari. Beliau utarakan dulu berzikir dengan jari jemari, hadisnya demikian seperti hadis tadi yang disebut. Setelah itu beliau katakan, berzikir dengan menggunakan biji atau kerikil ataupun semisalnya itu adalah perbuatan yang baik. Ya, lihat kalimat ini baik-baik. Jadi tolong dipahami ketika
Ada ulama yang berpendapat mungkin berbeda dengan pendapat kita, terima saja dulu pendapatnya. Ya, terima saja dulu pendapatnya. Kita mungkin kurang wawasan atau kurang penelitian lebih jauh tentang suatu pendapat. Sampai awal kalimat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah katakan itu perbuatan yang baik. Dilanjutkan, di antara para sahabat ada yang melakukan seperti itu. Nabi SAW juga melihat salah seorang istrinya bertasbih dengan menggunakan kerikil dan beliau membiarkannya. Siapa tadi istrinya? Juwairiyah. Terus, terdapat pula riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah bertasbih dengan menggunakan kerikil. Berarti dua sahabat di sini. Istri Nabi SAW Juwairiyah, tadi Nabi tidak ingkari. Harusnya diingkari dalam hadis tadi itu. Ya. Kalau hadis ini kita anggap itu sahih, harusnya diingkari langsung. Kalau ini memang bermasalah. Sudah Juwairiyah, ada yang lebih baik daripada itu. Kenapa kamu menggunakan kerikil? Kenapa kamu menggunakan biji-bijian seperti itu? Ganti dengan jari jemari. Nabi tadi tidak tegur Juwairiyah atau wanita tadi seperti itu. Tidak ada teguran tadi. Seandainya itu salah, perbuatan tadi langsung ditegur dulu sebelum Nabi SAW ajarkan zikir. Itu salah itu. Karena setiap kemungkaran pasti Nabi SAW itu ingkari. Ya, makanya di sini Syaikhul Islam Taimiyah berani mengatakan Rasul melihat istrinya sendiri berzikir seperti itu, tidak diingkari. Abu Hurairah juga berzikir dengan kerikil, juga tidak diingkari. Terus, adapun bertasbih dengan menggunakan mani-mani yang dirangkai menjadi satu sebagaimana biji tasbih yang kita kenal saat ini, maka ulama berselisih pendapat. Nah, kalau Ibnu Taimiyah itu katakan ada beda pendapat dia sampaikan. Dia tidak katakan itu monoton satu pendapat saja. Kalau ada beda pendapat dia sampaikan beda pendapat. Dan Ibnu Taimiyah itu kalau dalam masalah mazhab, orang yang punya mazhab pun itu masih kalah dengan apa yang dikuasai oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah itu mau menjelaskan misalnya dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Malik, dia akan lebih pakar daripada orang yang punya mazhab itu. Karena saking penelaahannya yang begitu luas sekali. Dia bisa menyebutkan pendapat dari berbagai macam mazhab tadi. Apalagi background beliau sendiri dalam mazhab Imam Ahmad lebih lagi beliau itu kuasai. Ya. Maka di sini beliau katakan bahwasanya para ulama berselisih pendapat. Jadi di garis bawahi ini ada beda pendapat. Yang bilang siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus, ada yang menilai hal tersebut hukumnya makruh. Ada pula yang tidak setuju dengan hukum makruh untuk perbuatan tersebut. Ada yang katakan makruh, ada yang katakan itu tidak makruh. Terus, kesimpulannya, jika orang yang melakukannya itu memiliki niat yang baik, baca ikhlas, maka berzikir dengan menggunakan biji tasbih adalah perbuatan yang baik dan tidak makruh. Nah, perbuatan tersebut baik atau tidak makruh jika niatannya baik. Penjelasannya lebih lengkap, lihat di bawahnya. Adapun memiliki biji tasbih tanpa ada kebutuhan untuk itu, atau mempertontonkan biji tasbih kepada orang banyak, semisal dengan mengalungkannya di leher, atau menjadikannya sebagai gelang di tangan atau semisalnya, maka status pelakunya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ria dengan perbuatannya tersebut. Kemungkinan kedua, dimungkinkan dia akan terjerumus ke dalam perbuatan ria, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan menyerupai orang-orang yang ria tanpa ada kebutuhan. Terus jika benar kemungkinan pertama, maka hukum perbuatan tersebut adalah haram. Jika yang tepat adalah kemungkinan yang kedua, maka hukum yang paling ringan untuk hal tersebut adalah makruh. Baik, lihat, maka kembali ke niatan. Kalau dia pakai cuma hitung saja, niatannya baik, tidak masalah. Namun kalau yang kedua, dipakai biji tasbih tadi untuk memamerkan bahwasanya dia orang soleh. Dia pakai bijinya besar-besar lagi, dikalungkan di leher, kemudian dipakai untuk jalan. Wah, orang lihat tuh, masya Allah, luar biasa itu Pak Haji atau Pak Kiainya ini, luar biasa. Dia orang yang rajin zikir. Kemudian dikeluarkan tadi untuk dia hitung-hitung nanti zikirnya. Kalau tujuannya untuk memamerkan tadi, memamerkan biji tasbih tadi, riya berarti haram.
Ya, itu adalah riya, berarti hukumnya haram, pamer amalan. Namun kalau dia itu cuma memakainya saja, namun dia tampakkan itu, bisa juga yang kedua mengantarkan pada riya, maka hukumnya makruh. Mengantarkan pada riya, maka hukumnya makruh. Terus Ibnu Taimiyah katakan, sesungguhnya memamerkan ibadah mahdoh semisal salat, puasa, zikir dan membaca Al-Quran kepada manusia adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Nah lihat, jadi yang Ibnu Taimiyah itu ingatkan, tidak perlu dipamer-pamerkan tadi. Ya, tidak perlu dipamer-pamerkan tadi. Kalau ini memang kebutuhan dan dia pakai untuk sekedar menghitung saja, boleh. Namun kalau itu tujuannya riya, haram, atau ini dipamerkan nanti mengantarkan pada riya, makruh. Ya, dia pamerkan namun bukan maksud untuk memamerkan, dia tampakkan, maksudnya dia tampakkan namun tidak maksud untuk memamerkan amalan tadi di hadapan orang lain, maka minimal hukumnya itu makruh. Namun kalau kita lihat yang paling afdol tadi, kita lebih baik memilih yang dengan menggunakan jari jemari, itu lebih afdol, namun tidak sampai menyalahkan yang menggunakan biji tasbih. Termasuk juga di sini ada hitungan yang pakai alat elektronik, misalnya dengan hitungan digital, tek 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 tek, itu bisa dihitung sampai hitungan 100 misalnya. Ada juga di HP juga ada beberapa aplikasi, misalnya aplikasi zikir pagi petang, di situ dibantu juga dengan alat-alat hitung, dihitung tek tek, ditekan tekan tekan, bisa sampai nanti di hitungan 10, di hitungan ke 100 ya. Boleh menggunakan seperti itu. Apalagi seperti ini tidak sampai nampak pada orang lain. Dan mungkin orang lain tidak mengetahui kalau orang ini sedang berzikir. Karena rata-rata kalau pegang HP ya mungkin untuk main-main, dikira main game ini. Padahal dia lagi hitung zikir sebenarnya. Kok tik tik tik, kok asik sekali. Padahal lagi zikir itu. Kan gak ada yang tahu juga. Orang seuzon pada dia, padahal dia itu lagi berbuat amal soleh ketika itu. Nah, jadi kesimpulannya tentang masalah tadi, hadisnya diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Imam Tirmizi katakan hasan, Al-Hafiz Abu Thahir itu katakan hasan juga. Kemudian Syekh Albani dan juga muridnya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali itu yang katakan dhaif. Maka kesimpulan hukum yang dihasilkan berbeda. Ya, ada yang mengatakan ya biji tasbih itu tidak boleh, bahkan itu melanggar, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Yang sesuai petunjuk Rasul itu adalah kalau menggunakan jari jemari. Namun yang tepat di sini seperti kata Ibnu Taimiyah tadi, masih boleh untuk itu. Ya, masih boleh untuk itu. Sebagaimana dalil tadi. Sedangkan menggunakan jari jemari tadi memang menunjukkan afdholiyah, namun kalau cuma sekedar menunjukkan afdholiyah, tidak menunjukkan kalau menggunakan biji tasbih jadilah haram. Ya, tidak menunjukkan menggunakan biji tasbih itu jadilah haram. Dan ini jadi pelajaran penting bagi kita sekalian. Banyak-banyak belajar dan banyak-banyak untuk menelaah, sehingga untuk menyimpulkan suatu hukum bisa mendapatkan pendapat yang lebih tepat untuk hal ini dan tidak cepat untuk memvonis salah orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan manfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.